Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan sore hari ini, ya terima kasih juga sahabat saya, ya stok lama kita, Pastor Audi sudah memberikan waktu lagi untuk mensupport NCC. Ya, beliau kemarin sempat terhilang, tapi sudah kembali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ada sahabat saya juga. Sampai saya sudah lupa nama sahabat saya ini karena udah lama nggak pernah ketemu ya. Pastor Denny sih, ada sahabat saya juga dari Manado, ya Pastor Willy, boleh bersama-sama di tempat ini. Puji Tuhan. Tadi saya agak grogi sedikit ya karena 3 minggu lalu kalau nggak salah waktu saya khotbah alami kejadian seperti yang senior kita alami ya, Pak Jeffrey alami. Ketika saya sudah berdiri di sini, saya cari-cari materi khotbah saya hilang, saudara. Pas saya cerita ke pastor kita, dia bilang sama kita juga begitu. Oh, puji Tuhan. Ya karena memang masih penyesuaian ya begitulah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan sore hari ini, nanti kalau ada yang mungkin atau di online yang tidak sepaham dengan apa yang saya bilang atau saudara-saudara di sini, jangan diprotes waktu saya khotbah. Nanti selesai khotbah silakan konfirmasi ke saya. Nah, selama ini kekristenan kita dipenuhi dengan syarat-syarat, bukan? Selama ini kalau kita ke gereja atau kita ke komunitas, saya pribadi dulu paling suka ngasih syarat-syarat kepada orang-orang yang datang. Bagaimana supaya diberkati? Oh harus begini. Bagaimana supaya kita dekat dengan Tuhan? Oh harus begini. Bagaimana dan bagaimana. Tetapi ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Maka syarat-syarat yang saya bangun dulu itu rontok semua. Karena apa? Kalau kasih karunia Tuhan 100% dalam konsep keselamatan, tetapi 0% dalam hal perbuatan, ataupun 80% kasih karunia Tuhan, 20% perbuatan, ketika perbuatan itu ngaco, saya pastikan tidak akan menggagalkan yang 80%. Puji Tuhan, ini pertama kali istri saya duduk di depan, saudara-saudara ya. Saya sudah jadwalin di khotbah pagi, masih susah sekali. Saya bilang, kamu kan dokter, masa gak bisa ngomong? Katanya tunggu kalau Gretel udah besar. Oke, saya tunggu janjimu ya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan itu banyak definisi. Selama ini yang saya pahami. Kekristenan itu adalah ketaatan, kekristenan itu adalah pengabdian, kekristenan itu adalah relationship, adalah hubungan dan sebagainya. Iya, itu enggak salah. Itu tidak salah. Nah, yang saya survei dari khotbah-khotbah online senior-senior pendeta-pendeta besar, rata-rata 90% mengatakan bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi kekristenan itu adalah hubungan dengan Tuhan, betul? Itu tidak salah. Tetapi kalau kita mau sandarkan kekristenan kita itu berdasarkan hubungan, repot ternyata. Kok bisa gitu? Saya juga menyadari ini, saya juga merenung. Kalau kekristenan kita dihubungkan soal relationship saya dengan Tuhan, maka repot. Repotnya begini. Di mana kita tahu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan? Rata-rata kita yang sudah umur 17 tahun atau 15 tahun ke atas kan. Berarti usia 0 sampai sekian tahun itu berarti kita gak punya hubungan dengan Tuhan berarti. Oke, yang kedua, usia produktif manusia atau Alkitab mencatat, Musa berkata bahwa 70 tahun, betul enggak? 70 tahun. Lalu sampai 80 tahun adalah apa? Ya. Nah, bagaimana orang-orang yang sudah di usia 80 tahun, bahkan 90 tahun, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi masih hidup? Di mana kita mengukur hubungan dia dengan Tuhan? Ada satu ya, saya nggak usah cerita di sini ya, kurang bagus, tapi ada seorang hamba Tuhan yang terkenal yang sekarang sudah rabun. Dia sudah nggak kenal orang, tinggal satu anaknya kalau nggak salah. Nah, kalau kekristenan kita hubungkan dengan kita beratkan pada hubungan dengan Tuhan, maka gak berlaku lagi ini hubungan dengan Tuhan, udah gak bisa berdoa, tapi masih hidup.
Ini yang menarik. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang Roma pasal yang ke-15. Saya kira udah hilang lagi khotbah saya. Kok ternyata ayatnya pindah sudah. Roma pasal 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Senior kita Pak Jeffrey Talangi punya 2 anak ya, cowok ya. Udah dibagi-bagi nggak hartanya? Belum ya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Bisa dibayangkan hidup yang berfoya-foya? Kalau Pak Jeffrey Roring bilang enggak berfoya-foya karena setiap gajian ATM-nya diambil ya. Sekarang enggak ya, tetap. Beberapa hari setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, lalu ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi kepada seorang majikan di negeri itu, lalu orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga bokek, menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perut dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Kita bayangkan anak yang kaya, dia habis, tapi dia mau makan ampas babi aja gak ada yang kasih. Lalu ia menyadari keadaannya. Kita banyak di sini sudah hidup setengah mati tapi masih gak sadar. Banyak orang yang hidupnya udah setengah mati masih gak sadar tentang apa? Tentang kasih karunia Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini mati kelaparan. Next. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut lagi anak Bapa, jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kalau kekristenan kita hubungkan, kita lihat dari sisi hubungan, rusakkah ini hubungan? Rusaknya gak karu-karuan. Pasti papanya juga ada rasa marah karena sudah habisin uang, berfoya-foya. Kemudian dalam keadaan yang, ya ini kan banyak ya kejadian. Ya mau cerita di sini agak sensitif ya, nanti aja kalau kita gak live saya cerita. Aku tidak layak lagi. Kalau dilihat dari sisi hubungan dengan Tuhan, rusak. Tetapi yang saya mau katakan di sini, coba kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat 12. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Nah, pertama kita percaya. Sebelah kanan ini adalah relationship dengan Tuhan. Tapi di sebelah kiri sini yang membuat saya juga kaget, yaitu hubungan kita dengan Bapa bukan bicara relationship, karena hubungan bisa rusak. Tapi hubungan kita dengan Bapa di surga itu berbicara DNA. Bisa tampilin, dicariin di Google DNA, saya hafal-hafal tuh susah banget ya, terjemahannya itu ribet banget. Soalnya huruf sambung semua, huruf-huruf gitu ya. Coba ada bisa ditayangin gak? Bisa, DNA. DNA artinya apa? Nah, baru kita baca. Bukan ayat ya, bukan. Nah, belum ya, oke masih dicari. Jadi ternyata kalau dilihat dari hubungan, maka akan banyak masalah.
Saya dengan ketiga anak saya, yang satu tetap masih kecil sudah ada masalah juga dengan saya. Karena ketika saya ajak jalan, pintu dia mau buka, itu masalah buat saya. Apalagi yang Marsha and the Beer yang 23 sudah ada masalah. Nah kalau saya mau lihat dari hubungan, maka akan putus hubungan saya dengan anak saya karena masalah. Untung senior kita Pak Jeffrey Rory nggak ada masalah dengan anaknya, bukan anak-anaknya ya, anaknya satu anak. Nggak ada masalah yang berat maksudnya, yang ringan-ringan aja. Jadi ternyata udah ribet banget ya membaca DNA ya. Kepanjangannya aja. Ya udahlah. Jadi DNA itu tidak akan bisa merubah situasi dan kondisi apapun kita dengan Tuhan kita. Karena anak. Kalau kita adain penelitian, nenek moyang kita, berapa turunan di atas kita, masih bisa dipastikan itu nenek moyang kita dilihat dari DNA. Makanya saya sadar ketika anak itu datang dalam kondisi apapun, hubungannya sudah rusak, tapi Bapak tetap menerima dia karena DNA, karena hubungan antara anak dan orang tua itu yang mengikat adalah DNA. Nggak bisa dibantah apapun itu kalau udah bicara DNA. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara dikasih Tuhan, kalau kita hanya sandarkan pada hubungan atau hal-hal yang lain, maka itu bisa rusak. Bisa rusak, dan kalau itu udah rusak, saya bertemu banyak orang yang diusir dari keluarga. Saya bertemu dengan banyak pendeta yang tidak disetujui atau jadi orang Kristen kemudian ditolak. Sudah rusak tuh. DNA itulah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Karena dia menerima kita apa adanya. Kita tetap menjadi anak. Apapun yang dilakukan kurang ajarnya anak yang bungsu itu tidak merubah statusnya sebagai anak. Tidak merubah DNA-nya sebagai anak bapaknya. Kalau kita menyadari ini, 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Satu Yohanes 4 ayat 18. Error ya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, menyadari konsep ciptaan baru, tidak ada lagi ketakutan di dalam hidup ini. Tapi ayat ini hanya bisa diterima dalam dimensi iman. Natural man kita atau manusia kita tidak bisa menerima ini karena kita masih takut, betul? Saya masih takut kalau tiba-tiba udah mau jatuh tempo kemudian belum ada saldo. Gak tahu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan gak takut. Kalau saya masih takut, aduh ini gimana. Jadi ini bisa diterima dalam dimensi iman. Kalau dimensi daging gak bisa diterima, kita masih takut. Kita ngerjain sesuatu, kita masih takut. Saya kemarin sempat ada rasa takut. Ada turnamen di perumahan saya. Saya mau pasangan sama siapa, tiba-tiba nama saya masuk di grup A, saudara-saudara ya. Saya kan sadar, saya kan bukan pemain jago gitu kalau di badminton. Kalau pingpong ya Marcel saya kalahin dia gitu. Tapi di badminton saya mikir-mikir, aduh gimana. Saya cari cara, siapa pasangan saya. Akhirnya saya lihat nama-nama di grup. Saya lihat nama-nama, ini kok ada karyawannya di Blok F, ada di situ namanya. Nah, saya langsung WA ke penanggung jawab karena Taman Sentosa kan 12 RW kan 5 grup 1 RW. Nah, saya langsung WA, Pak, emang itu bisa tuh karyawannya itu bisa masuk? Oh bisa Pak. Nah saya mikir,
Pastor Asal, saya mau bilang apa ya? Saya mau bilang apa? Oh saya ingat, oh ya saya bilang Pak, karyawan saya juga bisa masuk, saya bilang gitu kan. Bapak punya karyawan? Iya, siapa namanya Asal? Kerja di mana? Di NCC. Dia nggak tahu apa itu NCC. Terus nanti saya coba tanya, saya langsung, oh kalau Pastor Marcel di Asal dibilang bulu tangkis mah nggak usah dibayangin. Ya udah saya sempat takut karena siapa pasangan saya nanti kan udah dimasukin di grup A, di grup A kan tuh yang jago-jago semua. Ya udah akhirnya dia bisa diterima. Saya bilang, Sal nanti kalau ini ada enggak teman-teman kamu? Saya pikir kan mudah-mudahan enggak ada teman dia yang tahu dia main kan. Udah kita main pertama, baru masuk langsung, lu emang teman Sentosa? Lu di teman Sentosa? Aduh ternyata mereka kenal semua. Jadi ketakutan kita itu sebenarnya banyak solusi dalam hidup, banyak solusi. Cuma kitanya yang gak kreatif. Banyak solusi. Ada orang-orang yang mengalami ketakutan, langsung kita cerita di Facebook, langsung kita cerita di sosmed kita. Sehingga tidak menemukan solusi, tapi di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sadar nggak kita siapa? Kasih itu adalah Yesus. Jadi memahami hidup ini kalau kita sadar bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa ditentukan oleh ketaatan, oleh pengabdian, rajin kita, kesetiaan kita, relationship kita. Tapi kalau kita sadar bahwa itu DNA, maka tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Itu kata Paulus. Ketelanjangan, kelaparan, apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sehingga ketika saya sadar bahwa ternyata hubungan saya dengan Bapa saya adalah DNA, maka Roma 8 ayat 1 di sanalah jawabannya. Yang dikatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Bisa berkata amin? Di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Jadi kalau di dalam Kristus tidak ada penghukuman, ngapain kita masih takut dihukum? Tidak usah takut, sudah dikasih Tuhan. Karena ketika saya melihat tokoh-tokoh Alkitab kita, ketika Adam merusak hubungannya dengan Tuhan, terlempar dari Taman Eden. Ketika Abraham rusak hubungannya dengan Tuhan karena istrinya dia bilang bukan istri saya, maka dia terintimidasi. Ketika Daud membunuh Uria mengambil istrinya, maka dia terintimidasi. Ketika Petrus pun mengkhianati Yesus, tadi pagi saya katakan ada ayat yang bilang begini, barang siapa menyangkal aku di depan Bapa, di depan anak, di depan manusia, aku akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Itu kata Yesus ya. Pertanyaannya, berapa kali Petrus menyangkal Yesus? 3 kali. 3 kali Petrus menyangkal Yesus, tapi Yesus bilang, Petrus gembalakanlah domba-dombaku. Ini warisan terbesar yang diberikan kepada seorang pengkhianat. Jadi melihat Tuhan dari sisi kasih karunia Tuhan bahwa kita adalah ciptaan baru. Seperti yang itu lagu saya ciptakan, tapi saya sendiri udah gak tahu cara nyanyiinnya gimana. Karena Pak Larit yang aransemen itu kan lagu penyembahan saya buat. Aman di dalam, tiba-tiba udah dibikin aman di dalammu gitu. Aduh, ini mau nyanyiin gimana ini? Tapi ya puji Tuhan luar biasa ya. Mari kita melihat hidup ini dari sudut pandang kasih karunia Tuhan. Bahwa kita adalah ciptaan baru. 2 Korintus 15 ayat 7. Bahwa yang lama sudah berlalu. 2 Korintus 15 ayat 7 ya. Yang lama sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 17, sebab hidup kami itu karena percaya bukan. Ya ini ayat 7, itu ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang namanya ciptaan baru itu bukan barang yang di mobil ketabrak, kemudian dibawa ke ketok magic, akhirnya diperbaikin. Bukan. Yang namanya ciptaan baru itu adalah baru, memang benar-benar baru. Nah benih Adam kita yang sudah lama ini, warisan nenek moyang kita yang terbuat dari PC ini, dari tanah liat ini, itu sudah gak bisa lagi masuk surga. Makanya di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, waktu Yesus dibangkitkan, kita dijadikan manusia baru. Kita belum lahir waktu itu. Belum lahir. Makanya ciptaan baru itu hanya bisa diterima dalam dimensi iman. Dimensi melihat tidak bisa.
Yohanes 3:6 katakan, daging lahirnya daging, roh lahirnya roh. Manusia alamiah kita ini akan mati, akan dikubur. Di mana dia diambil, di sana akan dikembalikan. Itu kata Tuhan kepada Adam. Diambil dari tanah, dikembalikan lagi ke tanah. Tapi benih ilahi yang dari Yesus, 1 Yohanes 3:9, dia katakan bahwa tidak bisa berbuat dosa. Benih ilahi tidak bisa berbuat dosa. Tapi saya masih bisa berbuat dosa. Nah iya, memang benar. Kita masih bisa berbuat dosa, ya masih bisa. Ya benih Adam ya pasti bisa berbuat dosa. Tetapi kita bisa meminimalisir karena apa? Kita harus menjadi berkat. Saya mau tekankan kepada pelayan-pelayan di sini. NCC kan sudah punya pengurus. Apa tanggung jawab kita? Ini dalam konsep ibadah. Misalnya yang pertama, Departemen Multimedia. Nah, sebelum ibadah, dia harus mempersiapkan segala sesuatu. Ya, ada seksi banget kita, seksi repot kita, Reynal. Oh, belum buka gereja dia udah di sini. Haleluya. Ya. Nggak ada yang mendahului dia di sini. Pokoknya dia terus yang juara datang ke sini. Kita sudah sadar bagian kita apa? Sebelum kita pastikan dulu semua bahwa ini udah berfungsi dengan baik. Yang keamanan. Sebelum ibadah ataupun sudah ibadah, mari kita lihat keamanan di tempat ini aman gak? Yang bagian WL, mari kita pastikan lagunya sudah oke semua di sana. Saya juga sudah punya tugas tersendiri. Yang bagian konsumsi, kita sudah mikirin kira-kira apa yang kita mau berikan di sini. Pas ini yang datang gak banyak karena pisang goreng yang saya buat itu gak banyak ya, puji Tuhan. Jadi pas. Pas. Karena apa? Kita mau melayani, ini saya pakai konsep misalnya restoran. Tadi pagi sudah saya jelaskan. Ada nggak Pak Pastor Jeffrey? Mungkin Pastor Audi bingung, kok Pastor Jeffrey ya udah dilantik. Promosi. Kapan diundang ke sana siap ya. Tapi pastor NCC bukan pastor gereja bukan. Nah tadi di mana restoran? Kita kerja di restoran. Kemudian potong dulu. Pernah enggak Pak Jeffrey masukin orang di Pastor Jeffrey masukin karyawan adalah karyawan yang tidak Pastor Jeffrey suka? Ada enggak di sini kita diterima bekerja? Padahal kita tidak disukai oleh orang itu. Tapi kita diterima kerja. Nggak mungkin. Waktu interview nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Wah silahkan kamu kerja, nggak mungkin. Semua kita ketika sudah diterima bekerja berarti kita sudah dipercaya. Berarti kita sudah melewati seleksi dari orang tersebut. Nah pertanyaannya begini. Kalau kita sudah dipilih semua di sini tidak ada yang kebetulan jadi bendahara. Nah itu luar biasa, pokoknya kalau udah soal uang gak usah ditanya sama Pak Adi lah ya. Kita sudah dipercayakan di bidang kita masing-masing. Yang lucunya kita masih mau meminta perkenanan kepada Tuhan. Saya melayani di sini supaya Tuhan senang sama saya. Kita melayani di sini supaya Tuhan senang. Padahal saya mau bilang gini, pelayanan itu menjawab kebutuhan orang. Bukan kebutuhannya Tuhan. Tuhan pakai kita menjadi pelayan-pelayan untuk apa? Untuk memberkati semua jiwa-jiwa yang datang di tempat ini. Jangan kita putar, kita mau mendapat penghargaan dari Tuhan, tapi kita nggak urusin yang ini. Kalau ada seorang karyawan yang di restoran, ketika dia menyajikan makanan, apakah dia mau memuaskan pelanggan yang datang atau dia mau menyenangkan bosnya, atasannya? Pelayan yang benar dia harus melayani customer yang datang untuk dia layani dengan baik. Dia udah gak peduli. Karena apa? Menurut dia sudah dipercaya oleh bosnya. Dia sudah mendapat kepercayaan, kelayakan oleh bosnya untuk mengerjakan itu.
Bukan dia mau melayani supaya bosnya senang, akhirnya keinjak tuh kaki customernya kan. Karena dia berusaha mau tampil supaya dilihat dari CCTV sama bosnya, supaya dia supaya saya berkenan. Enggak, saudara-saudara. Makanya kita dipercaya melayani di tempat ini, kita menjawab kebutuhan orang-orang yang memang membutuhkan, termasuk kita. Ketika saya mendengar pujian, saya dengar musik, saya diberkati. Ketika saya menyampaikan khotbah, saya pun diberkati. Nah, kalau kita sudah sadar bagian ini, gak usah disuruh-suruh, saudara-saudara, pasti saudara akan melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara kita yang sudah dipercaya di sini, kita semua sudah dipercaya oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah percaya kita, gak usah lagi kita nunjuk-nunjukin, saya dipercaya. Lakukan aja tugas kita dengan maksimal. Lakukan aja segala sesuatu seperti Tuhan, maksimalkan aja tugas-tugas kita. Kalau kita menyadari hal ini saudara-saudara, hidup kita tidak akan ada intimidasi. Hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Nah, Lukas yang tadi itu, yang anak yang hilang itu, memberikan kesadaran bagi kita. Seberdosa apapun, sekurang ajarnya dia, tapi dia menyadari yang tadi itu. Dia menyadari di rumah bapaknya itu banyak makanan. Tapi kita masih dipusingkan dengan dosa. Hanya pokoknya berdosa, mulai jadi hakim. Kamu sih berdosa. Saya bilang kita nggak urusin tuh dosa itu, saudara-saudara. Nggak usah kita pusingin. Berkarya aja di mana kita dipercayakan Tuhan. Berkarya aja, nggak usah pusing dengan intimidasi orang. Nggak usah pusing. Ya, komunitas ini sudah mulai kita alami ya, luar biasa. Tapi puji Tuhan, senior saya tetap katakan maju aja, ya udahlah maju aja udah. Mau kondisi apapun kita maju aja. Jadi semua orang yang menerimanya, yang menyadarinya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita sadar bahwa kita adalah anak Allah, jangan berlaku seperti bukan anak. Jadi hubungan kita dengan Tuhan pun masih bisa rusak. Ya sudah, memang begitu. Hubungan kita dengan orang tua kita masih memang begitu. Tapi ketika kita kembali, kita datang, kita menyadarinya, kita tetap diterima sebagai anak. Itulah kabar sukacita firman Tuhan. Firman Tuhan dari tempat saya sudah bilang, siapapun yang berkhotbah di sini, sampaikan kabar baik. Sampaikan kabar baik. Ada yang terus DM saya bahwa pastor nggak percaya Tuhan menghukum. Saya bilang bukan saya percaya nggak percaya, tapi di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Amin. Kenapa tidak ada penghukuman dalam Kristus? Karena Tuhan sudah hukum kita waktu di Taman Eden. Tuhan sudah bilang kepada Adam, kamu susah payah akan mencari rejeki. Tanah akan dikutuk karenamu. Istrimu susah payah melahirkan. Istri saya gak terlalu susah payah karena disesar 3 kali. Jadi enggak. Nah, saya udah beli kamera waktu itu. Yang anak pertama pingin video ini katanya. Saya gemetaran ya sudah. Ayo sudah gak jadi dah. Ketiga anak saya gak lihat ya karena sesar. Jadi kita sudah dihukum dari sana. Yang sudah dihukum dari sana gak usah minta-minta dihukum lagi. Karena sudah dihukum, ini Bani Adam ini sudah dihukum. Kita susah payah berpikir gimana Tuhan supaya saya bisa mendapat berkat untuk cicilan rumah saya, untuk cicilan mobil saya, untuk cicilan motor saya. Kita sudah susah payah masih mikirin, ini dihukum sama Tuhan, dihukum. Itu sudah hukum dari sana, gak usah takut. Sudah berlaku itu. Paulus katakan aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Kapan Paulus disalibkan dengan Yesus? Yesus sudah gak ada baru Paulus muncul. Jadi iman itu memang atau kebenaran itu berdasarkan kasih karunia, bukan perbuatan kita. Jadi kita mendapat kasih karunia dari Tuhan, kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu kasih karunia. Jangan kita dapat gratis, kita sewain. Kita dapat gratis, kita sewain. Nah, ruangan ini kan yang jadi tantangan buat saya. Berapa sekali Pak kita sewa? Mikir juga ya rumah. Tapi kan ya kan gue dapet ini gratis. Gue sewain kan seperti itu. Jadi kalau kita diselamatkan karena kasih karunia, ini sebagai pendeta-pendeta ada 4 pastor di sini, kita udah terima kasih karunia gratis dari Tuhan. Jangan bikin syarat kepada jemaat-jemaat yang kita layani.
Kalau kita dapat gratis, bagikan secara gratis. Tuhan tidak menghukum kita, kita pun tidak menghukum. Sampaikan kabar baik. Karena kita Wahyu bilang, lebih baik kita dingin atau panas, jangan apa? Lau-lau, jangan suam-suam kuku. Dingin itu apa? Oh gak ke gereja, ya mending sekalian gak ke gereja. Atau kita ke gereja ya sudah, jangan suam-suam kuku. Kalau di kalangan pendeta suam-suam kuku, saya bilang begini. Di satu sisi lain, saya dengan pastor saya, ketika kita bicara kasih karunia, oh iya kita dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan, berdasarkan kasih karunia. Waktu ketemu dengan orang Taurat, iya kan keselamatan itu kan harus kita kerjakan begini. Di sini dia ngomong karena kasih karunia, di sini itu yang abu-abu saudara. Bukan berarti ketika saya mengajarkan kasih karunia kemudian saya sukses daripada orang yang mengajarkan Taurat. Orang yang mengajarkan Taurat banyak lebih sukses dari kita. Orang Yahudi Taurat mulu itu, tapi paling hebat di dunia ini. Ada pendeta yang besar mengajarkan Taurat luar biasa. Jemaat kalau ibadah, saya sering ibadah itu udah kelihatan saking gedenya. Kalau mau Taurat ya Taurat sekalian. Kalau mau kasih karunia ya kasih karunia sekalian. Jangan abu-abu, jangan suam-suam kuku. Karena Tuhan tidak suka suam-suam kuku. Lebih baik dingin, tidak masalah buat Tuhan. Apalagi panas, lebih baik lagi. Mau dingin atau panas, Wahyu bilang tidak masalah. Yang masalah itu yang suam-suam kuku. Haleluya, puji Tuhan. Tapi apapun argumentasi kita semua di tempat ini, yang saya mau katakan, kita semua sudah ditebus. Haleluya. Yesaya 55, kita mengira dia sedang kena tulah. Kita mengira dia sedang begini dan begini dan begitu. Waktu kita ditebus, tidak ada yang tahu waktu kita sudah ditebus. Jadi argumen apapun yang dibangun oleh orang tentang kita, saya selalu katakan mau bicara apapun, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan itulah kabar baik buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya.